Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Minomartani. Kembali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami saat ini. Untuk mengawali aktivitas kami hari ini, kembali kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan mampukan kami menjalankan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus 6 ayat 53 sampai 56 dan nas yang akan kita renungkan adalah ayat yang ke-56 yang demikian bunyinya. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melaksanakan dalam setiap kehidupannya. Haleluya. Tema renungan kita hari ini adalah cukup bayar dengan iman saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, sakit merupakan sebuah kondisi yang tentunya semua orang normal tidak menyukainya. Saat sakit, seseorang tidak bisa bebas melakukan apa yang diinginkannya. Namun sakit bisa juga dipakai seseorang untuk bebas melakukan sesuatu. Misalnya, seorang yang terbukti bersalah dalam persidangan dapat dibebaskan dari hukuman saat diperiksa secara medis. Ternyata menderita gangguan jiwa. Padahal itu dilakukannya agar dapat bebas dari tuntutan hukum yang harus ditanggungnya. Saat seseorang menderita sakit, yang pertama kali dilakukannya adalah menyampaikan keluhan atau apa yang dirasakan pada orang yang paling dekat dengannya. Setelah itu bermacam cara dilakukan. Bisa berdoa, mengambil obat yang telah tersedia, pergi ke dokter atau rumah sakit, atau bahkan mungkin pergi ke paranormal atau mencari pengobatan alternatif untuk kesembuhannya itu. Dan tentunya iman Kristen tidak mengajarkan para pengikutnya agar pergi ke paranormal jika sakit tidak bisa disembuhkan dengan jalan medis sekalipun. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada zaman Yesus, berobat untuk menyembuhkan penyakit seseorang adalah sesuatu yang mahal. Saat Yesus muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai seseorang yang sanggup menyembuhkan berbagai penyakit, apalagi tidak dipungut biaya, maka kesempatan itu tidak disia-siakan orang-orang pada waktu itu. Ayat 55 dan 56. Apa yang diperlukan diberikan orang-orang itu agar cepat sembuh dari penyakitnya? Bukan uang atau syarat-syarat yang harus dilakukan seperti yang diperintahkan paranormal umumnya. Mereka hanya diminta menyerahkan iman mereka. Tanpa iman yang sungguh-sungguh pada kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, maka kesembuhan itu tidak akan terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah kuasa Yesus itu masih terjadi seperti pada waktu itu? Sekarang ini banyak orang yang ingin cepat sembuh dengan semua cara. Percaya kepada kuasa Yesus, tetapi juga tetap menjalani syarat-syarat yang diperintahkan paranormal. Saat benar-benar sembuh, biasanya mereka mengakui itu semua sebagai hebatnya paranormal tersebut. Mengapa itu terjadi? Karena paranormal itu mewujud, sedangkan kehadiran Tuhan Yesus tidak kasat mata. Tentu ini membuat Tuhan Yesus bersedih. Di mana imanmu kau letakkan, anakku? Demikian sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah anakmu yang sering tidak konsisten dalam menetapkan letak iman. Amin. Demikian renungan hari ini.
Selamat beraktivitas, teriring salam dan berkat Tuhan. Amin.